Selamat pagi, selamat sehat untuk kita semua. Sehat pagi. Selamat datang di video pembelajaran kelompok kami dari Latsar CPNS 2026 Angkatan 2021 kelompok 3 Kabupaten Aro gelombang 13. Hari ini kita akan mengangkat tema manajemen ASN dan Smart ASN. Kedua materi inti agenda 3 yang membahas bagaimana ASN dikelola secara profesional dan bagaimana ASN masa kini dituntut untuk cakap digital, berintegritas, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Supaya lebih mudah dipahami, kita tidak hanya membahas teori, tapi juga akan mengangkat sebuah ilustrasi kasus, menganalisanya, sampai mencari solusi terbaiknya. Ayo kita simak bersama. Baik, sekarang kita masuk ke ilustrasi kasus. Silakan diceritakan dari Pak Kevin. Baik, jadi ceritanya begini. Seorang ASN muda di sebuah instansi pemerintah daerah bertugas mengelola akun media sosial dinasnya. Karena ingin kontennya cepat viral, ia mengunggah sebuah informasi terkait kebijakan pemerintah daerah tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Informasi tersebut ternyata keliru dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Permasalahannya tidak berhenti sampai di situ. ASN tersebut juga pernah kedapatan mengunggah opini pribadi yang berbau dukungan politik praktis di akun media sosialnya sendiri, yang akhirnya viral dan dilaporkan oleh warganet. Akibatnya instansi tempatnya bekerja mendapat sorotan publik dan yang bersangkutan juga akhirnya dipanggil oleh atasan serta diperiksa oleh tim pengawasan internal. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi agenda 3, sebenarnya apa akar masalah dari kasus tadi, Ibu Siti? Kalau dilihat dari sisi manajemen ASN, kasus ini menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap kode etik dan kode perilaku ASN, khususnya prinsip netralitas ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. ASN seharusnya bebas dari pengaruh dan intervensi politik, serta tidak menyampaikan opini yang bisa menimbulkan keberpihakan, karena ASN adalah pelayanan publik untuk semua golongan, bukan untuk kelompok tertentu. Ya, kalau dari Ibu Dia ada yang tambahkan? Ya, kalau dari sisi Smart ASN, kasus ini juga mencerminkan lemahnya literasi digital, yaitu ketidakmampuan menyaring dan memverifikasi informasi sebelum disebarluaskan. Padahal 2 dari 8 karakteristik Smart ASN yang seharusnya melekat adalah integritas dan penguasaan teknologi informasi. Tanpa literasi digital yang baik, niat berbagi informasi justru bisa berubah jadi blunder dan merugikan institusi. Ya, kalau Ibu Fani ada yang bisa disimpulkan? Iya, nah jadi bisa disimpulkan bahwa kasus ini adalah gabungan dari 2 masalah, yaitu pembinaan disiplin dan etika manajemen ASN yang belum optimal, sehingga kompetensi digital sebagai bagian dari Smart ASN belum terimplementasi dengan baik. Oke. Lalu seharusnya bagaimana cara mengatasi dan mencegah kasus semacam ini dari Pak Kevin? Baik, pertama dari sisi manajemen ASN, instansi perlu rutin melakukan sosialisasi kode etik dan aturan netralitas ASN, serta menegakkan sanksi disiplin secara konsisten sesuai peraturan pemerintah tentang disiplin ASN, agar aturan tidak hanya jadi teori di atas kertas. Kalau dari Ibu Dewi? Di samping itu perlu adanya juga mekanisme verifikasi berjenjang sebelum konten resmi diunggah ke media sosial dinas, sehingga ada kontrol kualitas informasi sebelum sampai ke publik. Kalau dari Ibu Dia? Ya, kalau dari sisi Smart ASN, setiap ASN perlu terus meningkatkan literasi digital ya, melalui pelatihan, mengikuti perkembangan regulasi terkait undang-undang IT dan etika bermedia sosial, serta membiasakan diri melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi apapun. Oke. Kalau dari Ibu Fani ada yang mau ditambahkan?
silakan. Ya, nah, sebagai contoh praktik terbaik itu, Inspektorat dan Unit Pengawasan Internal juga bisa berperan aktif dalam melakukan pembinaan preventif, bukan hanya menindak setelah masalah terjadi, misalnya lewat audit kepatuhan dan konsultasi rutin kepada pegawai. Oke. Dari kasus dan pembahasan tadi, kita belajar bahwa menjadi ASN bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tapi juga soal menjaga integritas dan kecakapan digital dalam setiap tindakan kita, sekecil apapun itu. Sebagai CPNS yang baru memulai perjalanan sebagai ASN, mari kita jadikan kasus ini sebagai bahan refleksi agar kita lebih bijak dalam bersikap, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Iya, khususnya bagi kita CPNS yang bertugas di Inspektorat, memahami manajemen ASN dan Smart ASN yang akan sangat cepat membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan berbasis teknologi. Oke. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri, terapkan nilai-nilai manajemen ASN dan Smart ASN dalam pekerjaan sehari-hari agar terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kelompok kami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.